Kenalin, nama gue Dava Eljiada, bisa dipanggil Dava. Gue di studio kecil itu sebagai editor. Ya kesibukannya kalau habis syuting nih kayak gini sebenarnya gue ngedit biasanya nih. Kurang lebih seperti itu ya. Kurang lebih kalau orang kenal gue itu pasti kelihatannya hobinya guyon ya. Kelihatannya sih begitu. Hobinya cuma ngelawak-ngelawak doang. Mungkin beberapa berisik ya, menganggap gue berisik. Kurang lebih begitu sih. Orang tahu gue. Nama versi gue itu adalah daging cincang. Pasti nanya kenapa kan? Karena menurut gue itu salah satu momen hal yang gue tahu kalau itu lagi Ramadan. Ya gue notice baru ngerasain puasa itu bisa dibilang pas gue TK. Itu gue baru nyoba belajar puasa dan gue inget banget nyokap gue pas sahur itu bikin menunya tuh daging cincang. Dan gue baru tahu itu namanya daging cincang. Soalnya waktu itu gue nanya, ini daging cincang gitu. Kalau Ramadan ya, kalau Ramadan udah pasti sungkem-sungkeman. Kebetulan gue di keluarga yang sebenarnya tuh nggak yang harmonis banget ya. Ya gengsi-gengsian gitulah. Jadinya pas lagi sungkem tuh, tapi itu dipaksa buat kayak ya lu luapin deh semua masalah-masalah lu minta maaf yang beneran, walaupun sebenarnya di keluarga tuh nggak pernah serius orang-orangnya dan juga nggak nganggep kayak gimana sih ngobrol yang deep gitu tuh jarang banget. Tapi pas di Lebaran itu tuh satu hari itu udah bener-bener orang pada serius. Terus juga gua pas Ramadan itu karena ketemu teman-teman lama, teman-teman rumah yang udah pada kerja, ada yang di luar kota, ada yang kuliah di luar kota. Terus pas Ramadan tuh pada balik dan gue bisa ketemu keluarga-keluarga sih. Tradisi bulan Ramadan yang gue tunggu yaitu Lebaran. Lebaran di keluarga besar. Jadi kebetulan gue itu Betawi Sunda. Nah kalau Lebaran itu pasti ngumpul di satu tempat, dimana itu di anak cucu yang paling tua. Itu yang paling gue tunggu-tunggu soalnya rame banget. Dan ya kita tau lah orang Betawi, gue seru aja gitu kalau ngumpul sama mereka. Soalnya sama-sama guyonnya tuh sama. Jadi ya benar-benar berasa banget Lebarannya. Dan itu benar-benar kejadian pasti setahun sekali, jarang kayak gitu. Oke, di sini sebenarnya lo agak salah. Gue gak terlalu dekat sebenarnya sama keluarga gue. Karena keluarga gue itu bukan tipikal keluarga yang kayak lo misalkan dulu sekolah deh contoh, pulang ditanya gimana tadi sekolahnya, susah nggak gini, itu nggak pernah ada di keluarga gue. Jadinya setiap ada masalah atau apa tuh ya udah dipendam sendiri. Kayak nyokap gue cuma ngelakuin sebagai gimana ibu rumah tangga, ya masak bla bla bla, tapi kita tuh jarang ngobrol yang deep. Kecuali kalau lagi ada masalah baru kita ngobrol bersama. Kalau nggak ada ya udah lu casual aja. Maksudnya lu biasa aja kayak hari-hari mau ada masalah kayak gimana. Kalau yang menurut dia nggak terlalu berat nggak pernah tanyain. Dan bokap tuh udah lama nggak di rumah, mesti nggak serumah. Jadinya gue kalau dibilang lebih dekat di keluarga sama siapa, mungkin bisa dibilang sama nyokap sama abang gue. Teman gue satu ada, sebenarnya bukan teman gue, itu sahabat gue namanya Aldi. Karena gue ketemu dia itu kelas 2 SMP. Ketemu di kelas 2 SMP dan gue bertahan sama dia berteman itu sampai sekarang. Dan kita tuh kayak punya milestone ya, bisa dibilang bukan milestone sih, maksudnya kita ya punya lah apa sih, ntar kita mau berapa tahun lagi mau ngapain, ini mau ngapain. Kayak dari zaman sekolah kita tuh pengen banget kerja, kayaknya enak ya kerja di kantoran gitu, atau karena kita pernah magang di waktu itu di gedung lah di daerah Kuningan. Enak ya ternyata terkerja kayak gini, ntar kita bakal kayak gini nih. Dan ternyata udah terwujud sekarang, kerjanya tuh kantoran gitu. Ya makanya gue bisa bilang Aldi lah yang ada di, yang gue bilang kebersamaan itu ya pasti Aldi. Gue tipikal orang sebenarnya kalau lu nanya sekarang gue nggak mau balik ke masa lalu. Tapi kalau tanya gue di tahun 2019, mungkin gue masih mau balik ke masa lalu.
Karena kalau buat sekarang gue tuh udah mulai ya berdamai lah sama diri gue sendiri, kayak semua hal yang penyesalan ini tuh pasti ada artinya gitu loh ke depannya. Ada sih sebenarnya. Satu itu menurut gue tuh udah gimana ya, bisa dibilang cuma ngejalanin hidup doang ya, nggak ngerasa hidup. Pas momen dimana gue kelas 2 SMP, bokap tuh udah gak di rumah. Gue ingat banget dia tuh ke pagi-pagi bilang, "Dava, kamu jaga diri ya, soalnya nanti ayah udah gak di sini lagi. Kamu jagain nanti tuh adek kamu sama mama kamu." Gue di situ belum ngerti tuh. Terus pas besoknya gue baru nggak kalau itu tuh artinya ya perceraian. Dari situ gue jadi anak yang bingung banget, yang dimana tuh harusnya gue butuh didikan seorang ayah, dan ini gue ngejalanin sendiri, trial and error, yang gue harus ngerasain pahitnya sendiri tanpa di warning dulu gitu. Oke, itu di situ satu. Dua, gue itu bisa dibilang ya sempat stres banget. Gue gak tahu ini lebay apa gimana, tapi menurut gue pasangan itu satu yang berarti ya, bukan yang cuma kayak ya pacaran hoho hihi aja, tapi bener-bener gue tuh udah seserius itu kalau pacaran. Gue pacaran dari zaman SMK 5 tahunan, gue putus sama dia, dan itu gue stresnya bener-bener itu semua berantakan dari kerjaan, hidup gue. Ya di situ lebay sih, tapi gue nggak tahu deh menurut lu lebay apa enggak. Gue berpikir kayak anjir, apa gue suicide aja buat ngelarin ini semua gitu sih. Hidup itu kalau menurut gue sekarang amor fati. Amor fati itu bahasa Latin artinya cinta pada takdir. Gue ngerasa hidup menurut gue terakhir kali itu sebenarnya 2 kali gue ngerasa hidup. Satu pas gue masih SD, karena di situ ya keluarga gue masih lengkap, dan itu gue benar-benar di situ happy. Bisa dibilang dulu tuh gue adalah impian para anak kecil lah. Siapa dulu yang gak pengen pas lagi zaman-zamannya PS itu orang-orang pada rental, nyarinya susah. Gue tuh udah punya yang seri terbarunya. Itu satu. Yang kedua, gue tuh udah ngerasa gak hidup pas ya yang tadi gue ceritain di SMP, bokap gue udah gak di rumah lagi, dan akhirnya gue ngerasa hidup lagi setelah gue ketemu pasangan gue yang kemarin, dan akhirnya gue ngerasain mati lagi setelah putus dari dia. Ada sih, gue tuh pengen gak terlalu semua hal gue pikirin. Maksud gue ngelakuin apa tuh gue bukan ngelakuin apa ya, maksudnya hal yang belum gue lakuin udah gue pikirin duluan. Dari plan A sampai Z nya tuh gue pikirin, padahal tuh belum gue lakuin juga. Jadinya tuh malah bikin down doang dan gak gue lakuin gitu loh. Itu sih, gak mau yang terlalu banyak mikir. Terus juga kayaknya lebih bisa ngontrol emosi ya. Soalnya gue kalau emosi tuh jeleknya kayak ya gue silent treatment aja. Semuanya gue diemin dan gak ngerespon siapapun. Kalau menurut gue pasangan ya sebenarnya template kayaknya kayak semua orang ngomong, dia kayak rumah. Kayak jadinya dia yang sebenarnya bisa lihat gue itu siapa sebenarnya. Soalnya kan pasti kalian pada punya topeng lah di luar sana, dan akhirnya lu bisa ngelepas topeng kalian tuh dengan pasangan kalian doang gitu loh. Kurang lebih kayak gitu. Sebenarnya stigma yang kalau dari eksternal pantas lah dia kayak gini, orang bokapnya kayak gini, itu enggak kalau di gue. Maksudnya dia kan, gue sebelum jauh gue tuh 3 bersaudara. Gue punya abang sama gue punya adik cewek. Kalau di gue tuh enggak, pasti orang ngeliatnya kayak gue tuh bukan anak yang gimana-gimana. Gue tuh selama masih sekolah bisa dibilang gue gak bandel, masih nurut sama orang tua, karena gue orang yang ngejaga image keluarga. Satu, gue udah punya image yang buruk dari bokap.
gue nggak mau nambah orang-orang berpikir aneh lagi tentang keluarga gue dengan sikap gue yang aneh gitu loh. Makanya itu yang gue jaga. Terus kalau yang dari bokap masalah struggle, udah pasti struggle-nya banget pas zaman SMK tuh masa-masa yang sulit menurut gue. Karena yang harus yang dimana anak SMK, lu yang main kesana sini, lu lagi gaul-gaulnya, itu gue harus, ya kalau bilang ini curhat kayak gue harus nabung dulu dari uang jajan gue buat main di malam minggu atau malam Sabtu. Bahkan gue tuh harus targetin seminggu gue main cuma bisa sekali, sedangkan teman gue tuh ngajaknya ya pada nongkrong mulu gitu. Kurang lebih begitu sih struggle-nya.